Hai hai hai. Selamat sore di Indonesia. Selamat siang di Belanda. Jangan terkecoh dengan penampilanku seperti ini. Sesuatu ya. Jadi hari ini aku ada kelas pengembangan diri dan aku tadi udah mulai 2 jam yang lalu. Dan kenapa aku dandan seperti ini? Jadi ceritanya aku mendapat sebuah kado, yaitu sarung-sarung, ya. Aku mendapatkan kado sarung-sarung dan kemudian aku memakainya gitu. Jadi kalian tahu nggak? Aku dandan seperti ini hanya memerlukan waktu 10 menit. Itu beneran. Jadi aku tadi memadupadankan sarung-sarung ini yang aku dapat kadonya. Terus aku seneng banget gitu. Jadi aku coba-coba gitu ceritanya. Nah, eh aku nanti 1 jam dari sekarang aku masuk kelas lagi online. Semuanya online ya sekarang ya. Jadi ada 2 pelajaran yang aku ikuti. Apakah itu? Intinya untuk pengembangan diri. Jadi aku itu orangnya yang suka kepo-kepo gitu untuk belajar. Misalkan aku mau belajar ini, belajar itu ya sesuai dengan talenta aku tentunya ya. Jadi aku terus berpikir ya udah deh gue mau buat sesuatu yang dari kain-kain yang aku dapetin. Aku mau padu padankan mereka. And inilah aku. Gimana menurut kalian penampilan aku? Cocok nggak? Ya. Nah itulah ya Indonesia ya. Aku tuh suka banget yang pakai busana Indonesia kayak gitu. Suka banget. Dan aku sangat gimana ya? Hmm, Kayaknya wanita itu kalau sudah memakai konde seperti itu ya, memakai rambut kayak gitu yang digelung-gelung ya, terus apalah kayak gitu, yang modern-modern aja, terus pakai kebaya, terus pakai apa ya sarung. Tadi aku pakai sarungnya, sekarang udah aku buka ini sarungnya. Ada beberapa lagi di atasnya, namanya juga dapat kado ya. Terus aku memakai mereka itu dengan bangga seperti itu. Pasti ini banyak cowok-cowok yang abis ini say hi ini inbox halo Suki gitu. Ya itulah Indonesia ya, wanita Indonesia itu cantik loh. Kalau mereka itu mau memakai kebayanya, kalau mereka itu memakai sarung. Jadi sanggul atau apa itu yang dipakai oleh wanita itu sudah pakemnya ya, sudah dari sononya gitu loh. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Mau tahu nggak aku gimana penampilannya saat memakai ini? Ya, kasih tahu ya. Oh ya, di luar itu masih ada salju loh. Iya, tapi udah mulai nipis. Sebentar ya, kalian lihat ya. Oke, bagaimanakah penampilan aku hari ini? Tuh. Oh, ini kena sinar ya? Kena sinar dari sini ya? Nah, seperti ini. Uh. Uh. Aku memang pakai boot. Aku padukan sama boot karena di luar dingin ya. Eh, Gimana menurut kalian? Bagus? Bagus banget. Karena itulah Indonesia, ya. Indonesia itu luar biasa. Indonesia itu amazing, ya. Aku sih sebenarnya mau cerita sedikit sebelum nanti aku masuk kelas lagi. Indonesia itu buat aku, aduh pokoknya luar biasa deh. Jadi kami ini yang ada di luar negeri ya teman-teman, semakin kami itu mencintai Indonesia. Coba deh tanya sama teman-teman kalian yang ada di luar negeri, ya. Jadi kalau mereka yang sok-sok baratan, ya udahlah nggak usah dihitung ya. Hitung jumlah kami yang lebih banyak yang sangat mencintai Indonesia, ya. Bahkan aku tuh punya grup di Belanda, grup menari, ya. Jadi
grup penari itu kami tampil di pasar malam biasanya. Pasar malam itu apa, Suki? Pasar malam itu adalah eh, apa ya? Sebuah pasar tentunya ya di malam hari. Tapi ini sore. Ya, seperti itu. Jadi di sana itu menjual makanan-makanan Indonesia, Cin. Makanan-makanan pokoknya khas Indonesia lah ya. Nah, biar mereka betah, londo-londo itu betah, jadi kita tampilkan tari-tarian dari Sabang sampai Merauke, seperti itu ya. Dan kami dengan bangga memperkenalkan ini loh Indonesia. Ini loh tari-tariannya dari sini, dari Padang, dari Aceh, dari mana aja. Kami persembahkan, kami perkenalkan. Dan tahu nggak, khususnya Bali nih ya, talian Bali itu kan memang mewah ya. Jadi dari aksesorisnya, apanya gitu, aduh itu pokoknya udah wow gitu deh. Dan itu londo-londo itu sampai ngangangacin ngelihat budaya kita itu yang luar biasa. Sedangkan kalian itu yang ada di Indonesia, kalian nggak mau menjaganya. Itu gimana coba? Nah, jangan sampai loh nanti budaya kita itu karena kita yang di Indonesia nggak bangga ya, mengabaikan ya, nanti akan dicuri atau diakui negara lain. Kalian itu baru teriak-teriak, kalian itu baru demo-demo, buat apa ya kan? Nah, mendingan mulai sekarang kita lestarikan, karena budaya itu sejatinya adalah titipan. Kita tuh dititipin, generasi sekarang tuh dititipin, bener nggak? Ya, dititipin. Jadi aku tuh yang pengen banget ya, seandainya gitu di desa-desa kayak gitu, di mana aja deh, ada sanggar-sanggar nari yang gratis kayak gitu kan. Jadi orang tuanya bisa nitipin anaknya di sana. Mulai dari umur 6 tahun itu udah dilatih. Kayak Bali lah. Bali tuh gimana? Gimana Bali itu bisa terkenal? Itu bukan pekerjaan sehari, 2 hari, sebulan, setahun. Enggak. Tetapi memang mereka itu fokus dan mereka itu konsentrasi ya. Anak-anak kecil, mulai dari kecil itu memang harus suatu keharusan untuk mereka bisa menari seperti itu. Jadi orang tuanya memang push mereka. Nah, jadi kapan gitu ya Indonesia itu kita mau budaya ini dilestarikan ya, bukan dihilangkan gitu. Karena sayang loh, sayang banget kalau budaya kita itu nantinya hanya menjadi cerita ya, seperti itu. Sekarang ini memang grup aku di Belanda yang menari itu, kami tidak bisa menari lagi di pasar malam karena memang dipeti eskan di masa pandemi ini ya, mulai November 2020 ya. November 2020 Belanda itu kan lockdown ya, semuanya sekarang nggak bisa. Sekarang berlaku phone clock itu jam 8 kami nggak boleh keluar kemana-mana gitu. Apalagi kegiatan-kegiatan seperti itu. Pasti kan memang otomatis berhenti, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kami biasanya menari, latihan, dan latihan itu jauh ya. Ini cuma contoh ya, contoh. Jadi kalian tuh bisa ikut merasakan gitu. Merasakan teman-teman yang di Belanda itu betapa mereka itu luar biasa untuk appreciate budaya kita. Jadi ini Suki kasih contoh ya, contoh. Misalkan mereka mau latihan nari di rumah ini misalkan ya. Nah, dari sono ke sono itu PP bisa 25 euro. Atau kalau rumahnya yang jauh bisa 50 euro kalau nggak ada kortingan ya, kalau nggak pakai kortingan ya. Nah, 50 euro itu kalau di kruskan Indonesia berapa? 800.000 loh, Cin. Itu hanya untuk latihan. Bayangkan, kalian yang dekat dengan Indonesia, itu Indonesia tempatnya ya, kalian nggak mau. Kalian malesnya terlalu gede.
ya. Nanti kalau budaya kita itu sudah diakuin, nah itu dah kalian baru baru bingung ya kan. Nah jadi eh, aku sih pernah menceritakan ini ya mungkin ya, dan aku sekarang mau ceritain lagi. Kalau teman-temanku di Belanda itu kan aku kerja ya di company gitu. Jadi mereka tanya, Suki orang mana? Kan pasti kan mukaku muka Asia banget, nggak bisa dibilang enggak ya kan. Nah, aku bilang aku orang Indonesia. Oh, mananya Bali gitu. Coba deh, mananya Bali katanya. Mereka itu nggak tahu karena mereka belum pernah traveling ya ke Indonesia ya. Mereka itu nggak tahu, dikira Bali itu di luar Indonesia. Bayangin. Tapi ada yang udah tahu, oh di Bali, oh di Indonesia. Mananya Bali. Nah, itu mereka pernah ke sana atau mereka baca-baca lah ya. Oh ya, Bali itu gini gini great, bla 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 nice gini. Dan mereka tuh cerita yang memang itulah Bali gitu loh. Nah, hari ini aku mau memperkenalkan keris. Ini keris. Tahu ya, ini keris ya. Nah, yang di Belanda, keris ini mau aku jual. Ya. Uh-uh. Nanti kalian boleh tanya sama aku berapa harganya, inbox aja. Ya, jadi ini bentuknya. Ini benda tajam, say. Tuh. Bagus ya? Uh-uh. Oke. Kami mendapatkannya di Indonesia tentunya. Ya, tuh. Bagus kan? Detailnya. Iya. Iya. Jadi teman-teman eh, yang di Belanda yang mau silahkan tanya sama Suki. Ya. Kalau dikirim, aduh aku nggak tahu deh kalau dikirim. Ya, di rumahku ini banyak benda antik. Em, dan ini juga mau kujual. Ini penampilannya. Ya, nanti historinya kalau yang niat aja aku kasih tahu ya, nggak di sini. Capek gua ngobrol. Capek aku ngomongnya. Nah, ini. Ini hiasan sih sebenarnya ya, bukan untuk berburu. Ya, seperti itu. Ini cantik ya. Ada 3 dan satunya ini. Ini komando. Keren deh. Oke. Aku takut sama yang ini soalnya ini buat buat misalkan pergi camping kayak gitu ya, atau travel kayak gitu, misalkan di hutan-hutan kayak gitu baru bisa bawa ini ya, buat berburu. Oke, bagus ya. Oke, gitu aja deh teman-teman, aku mau selesaikan ini. Em, karena aku masih ada kelas hari ini dan aku mau mempersiapkan diriku karena tadi aku ada kelas 2 jam dan sekarang lagi jedah, lagi istirahat dan aku kembali ke kelas ya. Oh ya, buat teman-teman yang mau melihat masalahnya, silakan datang ke aku ya. Nanti aku lihat di kartu tarot ya. Apakah kartu tarot itu semacam klinik atau aku melibatkan jin? Jawabannya tidak ya. Aku hanya melibatkan energiku untuk melihat masalah klien. Oke? Dan jika nanti misalkan masalahnya itu rumit atau kalian memang ada satu trauma,
trauma masa lalu ya. Trauma masa lalu itu banyak ya, misalkan dulu pernah KDRT seperti itu, dulu pernah dibully ya, atau orang laki-laki juga bisa datang ke Suki ya, karena laki-laki dan perempuan itu sama. Laki-laki lebih banyak stresnya justru ya, karena laki-laki adalah imam, tulang punggung keluarga ya kan. Barangkali laki-laki juga mengalami depresi atau merasa istrinya lebih dominan seperti itu ya. Jadi kalau istri sudah dominan, pasti kan suami ini menjadi seperti nggak maksudnya nggak berkarisma seperti itu ya. Nah, untuk kalian juga yang punya masalah dengan inner child itu apa? Inner child itu adalah sosok kecil di dalam diri kita ya. Jadi meskipun kita udah seperti ini, sudah dewasa atau kita sudah tua, kalau inner child-nya itu sakit, nah itu kadang kita melihat ya, orang tua itu, kita lihat banyak orang tua di luar sana, kok kelakuannya kayak anak kecil ya, bener-bener kayak anak kecil gitu. Nah itu jangan-jangan inner child-nya belum beres seperti itu ya. Nah inner child ini harus dibantu untuk sembuh. Kenapa inner child ini terluka atau cedera? Karena dari masa kecil yang tidak bahagia, atau mungkin dulu kecilnya suka dimarahin, suka diatur, nggak boleh nangis, gitu ya. Nah itu anak kecil kalau dibilang seperti itu, dimarah-marahin seperti itu nggak boleh teman-teman. Karena kalau memang sedih ya harus nangis, kalau memang marah ya harus marah, ya. Jadi ada satu emosi-emosi di masa kecil itu yang nggak bisa keluar, yang orang tuanya suka dikte, yang orang tuanya suka ngomel, suka menghukum. Nah, itulah inner child ini cedera, terluka. Jadi kalau inner child ini tidak disembuhkan, bagaimana? Kalau inner child ini tidak disembuhkan, akan berdampak dengan tidak baik kepada emosi kita. Ya, kalau sudah inner child sakit, pasti berdampak ke inner emotion. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu aku bisa menerangkan ini atau menceritakan atau mengulas hal ini ya. Buat teman-teman yang sudah setia menjadi temanku, terima kasih. Dan aku ke depan juga mau hapus-hapus teman yang aku kira maksudnya nggak terkoneksi lagi dengan aku atau bagaimana. Tapi kalian juga boleh menghapus aku kok ya. Kalian boleh menghapus aku karena aku punya banyak pertemanan, sekitar 500-an yang belum aku konfirmasi ya. Jadi ganti-gantian teman aja. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah deh aku mau hapus Suki, monggo silakan. Karena juga aku akan menghapus teman-teman yang sekiranya udah lama banget nggak pernah muncul atau say hi atau apa, aku mau hapus. Dan yang udah hapus, minta maaf, silakan untuk pertemanan kembali, nanti aku konfirmasi lagi, seperti itu ya. Jadi hari ini aku mau masuk kelas lagi karena aku harus masuk kelas. Aku mampir karena aku mau jualan ini yang aku bilang, dan aku sedang mendapatkan kado sarung-sarung dari almarhum ibu ya. Aku mendapatkan sarung-sarung dari beliau dan aku tadi coba karena senang banget. Dan sekali lagi teman-teman yang berniat untuk membeli ini bagus
Ini pisau komando. Ya, teman-teman yang di Belanda aja ya. Karena aku nggak tahu nanti kirimnya kalau di Indonesia. Oke. Seperti ini. Dan silakan inbox aku bertanya berapa harganya. Ini memang aku banyak menjual barang-barang karena aku mau pindah, ya. Aku mau travel. Sebenarnya aku mau keliling dunia. Tetapi karena kondisinya kayak gini, aku nggak tahu kami bisa pergi apa nggak tahu. Nah, ini bagus ya. Oke. Dan satu lagi yang aku suka sebenarnya, tapi memang harus dijual karena buat apa? Jadi Dego itu punya barang antik-antik ya, barangnya antik, banyak kan antik tuh. Tuh ada yang mau beli nggak? Mungkin Deva yang mau beli. Tuh, cocok em. Tapi aku nggak tahu kalau di Indonesia, lebih baik di Belanda deh, temanku yang di Belanda yang nawar ya. Bukan di Indonesia ya, karena aku keribetan nanti. eh ya. Oh ya, aku juga menjual kain-kain sutra di atas. Aduh, nggak aku bawa sih. Jadi aku berpakaian kayak gini. Aku ini kan baru selesai kelas ya online. Jadi aku mendapatkan sarung-sarung ini tadi aku bilang. Terus ada kain-kain sutra yang aku jual. Atau aku ambil ya, atau gimana. Karena setengah jam lagi aku mau masuk kelas, teman-teman. Mau masuk kelas lagi karena 2 kali. Aku dandan kayak gini, aku tadi surprise banget karena aku mendapatkan banyak hadiah gitu. Atau aku ambilkan ya, sebentar ya, sebentar ya. Yuhu. Nah, ini kain yang aku mau jual. Lihat, ini kain sutra dari Thailand. Aku mau jual, Beb. Yang di Belanda, yuk beli yuk. Karena aku mau pindah rumah. Aku mau menjual banyak item. Nah, ini juga aku mau jual. Murah-murah loh ini, teman-teman yang di Belanda aja deh. Ya, ini. Dan ini ada 2, atas dan bawah. Oke. Terus ini biru. Ini sutra ya, semua ya, sutra ya. Dan ini merah. Nah, jadi aku juga ribet karena aku mau pindah. Teman-teman yang udah booking reading tarot, sabar ya sayang ya. Karena aku juga sibuk banget. Ada kelas-kelas yang ku ikuti dan aku bongkar-bongkar barang. Bagus-bagus kan? Tuh. Ini lagi. Oke. Bagus ya. Ini baru itu dalam arti apa ya? Belum pernah dipakai, Cin. Aku hanya suka beli aja. Nah, sekarang ini barang-barangnya kan terlalu banyak yang harus misalkan kami mau pindah, kan nggak mungkin dibawa semua. Jadi harus dijual. Ini. Oke, nanti teman-teman bisa hubungi aku ya.
Nanti kalau ada barang-barang yang lagi aku mau jual, aku tawarkan ya. Sekarang aku harus menutup video ini. Salam buat teman-teman, nggak bisa aku say satu-satu karena aku cepet-cepet harus hapus ini dan aku harus kembali belajar. Oke? Ingat ya teman-teman, tadi yang aku pesankan. Kenapa aku bela-belain dandan seperti ini? Karena aku mempunyai satu pesan kepada kalian, tolong dijaga budaya kita, ya. Aku dandan kayak gini aja, percaya boleh nggak? Itu hanya 10 menit, ya. Aku dandan seperti ini, ya. Tuh, dandan seperti ini. Hanya butuh waktu 10 menit. Aku pakai boot. Tuh, ya. Nah, orang Indonesia itu sudah cantik. Indonesia itu sudah kaya, ya. Dengan kamu hanya pakai lipstick, pakai pakai alis, pakai inian, makeup yang nggak terlalu bagaimana. Rambut kamu gelung-gelung, kamu pakai kebaya, kamu pakai sarung, kamu tuh udah cantik, ya. Jadi kalau kamu nggak mau memakai leluhur kita, atau kita nggak mau bangga dengan budaya kita, jangan salah, nanti ada negara yang mengakui, oh ini kebaya kami, gitu. Kalian baru kelejotan, kalian baru nggak terima, padahal nggak dipakai juga kok, ya kan? Nah itu, pasti Deva setuju sama aku. Oke, gitu aja ya. Tuh lihat, aduh cantiknya. Tuh, ya. Cuma begini aja diuel-uel udah 10 menit. Udah jadi. Jadi, ayo pesen aku, Indonesia itu budaya kita lestariin bareng-bareng dengan rasa bangga, ya. Tiru Bali. Aku bangga banget sama Bali karena aku dulu juga pernah tinggal di sana. Bali buatku adalah memang pulau dewata, ya, pulau yang mempunyai pesona yang luar biasa. Seandainya saja daerah-daerah lain mengikuti Bali kayak gitu, itu buat aku Indonesia akan lebih menonjol dibandingkan Thailand atau Filipina atau manapun di Asia, ya. Karena ini adalah pesona dunia, akan menjadi pesona dunia. Tapi ya sekali lagi kembali kepada dirimu masing-masing. Kalau buat aku secara pribadi, aku sangat mencintai budayaku, mencintai budaya leluhurku. Oke, gitu aja ya. Salam dari Suki, semoga kita ketemu lagi. Dan aku harus cepat-cepat. Oke, bye-bye. Salam buat semuanya.